Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat, dan sebab hari Jumat umat Nabi Muhammad mempunyai keistimewaan, yang tidak dimiliki oleh umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, biar tidak ketinggal kisah-kisah lain yang bisa diambil hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, pada hari Jumat akan duduk di setiap pintu masjid 70 malaikat, yang menulis nama orang-orang hingga nama orang terakhir yang ditulis adalah, laki-laki yang datang pada saat imam telah duduk di atas mimbar. Sementara itu, laki-laki itu tidak menyakiti seorang pun di tempat duduknya, dan tidak berkata kecuali berkata kebaikan. Laki-laki terakhir itu adalah gambaran balasan kecil bagi ahli Jumat. Balasan tersebut adalah, bahwa laki-laki itu akan diampuni keburukan-keburukannya yang ia pernah lakukan di antara dua Jumat. Dari hadis ini terdapat cerita hikmah, bahwa para malaikat menunaikan ibadah Jumat sebagaimana firman Allah, ketika Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Para malaikat pun berkata, akankah engkau akan menjadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan, dan menumpahkan darah di bumi, sedangkan kami senantiasa bertasbih, dengan memujimu dan mensucikanmu, karena itu Allah memurkai para malaikat, sesungguhnya saya lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Mendengar seruan kemurkaan Allah, para malaikat takut dan terbang memutar di sekitar arsy sebanyak 7 kali, kemudian Allah pun memaafkan para malaikat. Setelah itu Allah memerintahkan para malaikat untuk membangun rumah di bumi, agar ketika anak cucu Adam berbuat dosa, maka mereka memutari rumah tersebut sebanyak 7 kali, dan Allah akan memaafkan mereka, sebagaimana Allah memaafkan para malaikat setelah memutari arsy sebanyak 7 kali. Mendengar perintah Allah, dengan segera para malaikat turun ke bumi dan membangun Ka'bah. Pada saat terjadinya banjir bandang yang keempat, Allah mengangkat Ka'bah tersebut ke langit, kemudian Allah menciptakan sebuah menara di samping Ka'bah dan menyebutnya dengan Baitul Ma'mur. Tinggi Baitul Ma'mur adalah, sejauh perjalanan 500 tahun, ketika hari Jumat datang, malaikat Jibril naik ke atas menara dan mengumandangkan azan. Setelah itu, malaikat Israfil naik di atas mimbar dan berkhutbah. Setelah khutbah, malaikat Mikail mengimami para malaikat lain. Setelah para malaikat selesai sholat, malaikat Jibril berkata, pahala yang aku dapatkan karena azan, akan aku berikan kepada semua orang yang azan di bumi. Kemudian malaikat Israfil berkata, pahala yang aku dapatkan karena berkhutbah, akan aku berikan kepada semua orang yang berkhutbah di bumi. Kemudian malaikat Mikail berkata, pahala yang aku dapatkan karena mengimami sholat Jumat, akan aku berikan kepada semua imam sholat Jumat di bumi. Kemudian para malaikat yang menjadi mamun berkata, pahala yang kami dapatkan karena berjamaah sholat Jumat, akan kami berikan kepada semua orang yang berjamaah sholat Jumat di belakang imam. Kemudian Allah berfirman, wahai para malaikatku, apakah kalian semua akan mengasihi hamba-hambaku, sedangkan aku adalah Allah yang paling pengasih. Wahai para malaikatku, aku bersaksi di hadapan kalian, bahwa sesungguhnya aku mengampuni mereka semua yang menghadiri sholat Jumat. Hadiah ampunan dari Allah ini merupakan hadiah istimewa untuk umat Nabi Muhammad, bukan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Pesan yang bisa kita ambil adalah, jangan lupa untuk sholat Jumat, karena hari Jumat adalah milik kita sebagai umat Nabi Muhammad. Umat Nabi yang lain lewat, inilah keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.